Kembali kita bersama Riyadhus Shalihin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, dan guru-guru beliau serta ulama dan guru-guru kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih membahas tentang keutamaan dan kedudukan la ilaha illallah, sehingga indikator-indikator yang terjadi di hadis yang menceritakan tentang Usama bin Zaid itu tidak berlaku. Namun sebagaimana kita sampaikan bahwa ketika di dunia dihukumi secara zahir, maka di akhirat tidak bisa semudah itu. Tidak bisa semudah itu. Karena la ilaha illallah punya syarat. La ilaha illallah punya syarat. Untuk bisa berhasil di dunia akhirat, zahiran batinan, jadi secara zahir dan secara batin, maka kita tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala kepada Farasdak ketika ia sedang mengubur istri beliau, wa huwa yadfan imra'atah, jadi istrinya wafat lalu dikubur. Apa kata Al-Hasan rahimahullah? Ma'a'datta li hadzal yaum, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini, hari seperti ini? Maksudnya apa? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kematian seperti ini? Kita akan wafat, dan apa yang engkau persiapkan untuk hari kematianmu? Jadi apa yang engkau persiapkan untuk hari kematianmu? Berkata, syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Persiapan saya adalah syahadat la ilaha illallah. Dan persiapan itu sudah berlangsung 70 tahun. Allah, 70 tahun. Jadi syahadat la ilaha illallah, dan syahadat itu sudah berlangsung selama 70 tahun. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan menyampaikan, ni'mal uddah, itu sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan. Gak ada persiapan lebih baik daripada itu. Tidak ada persiapan yang lebih baik dibanding la ilaha illallah. Ini harus menjadi catatan besar bagi kita. Tidak ada persiapan yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kalau bicara tentang kematian, bicara tentang wafat, gak ada persiapan lebih baik daripada la ilaha illallah. Ni'mal uddah, sebaik-baik persiapan. Tapi yang menarik, belum titik komentar beliau.
Al-Hasan melanjutkan, lakin li la ilaha illallah, atau lakinna li la ilaha illallah syuruta. Namun la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu. Jadi itu bagus banget gitu loh. Sangat bagus. Tapi la ilallah punya syarat. Punya syarat-syarat. Nah, kalau kita ingin berhasil di hari kematian kita ingin husnul khatimah, bekal kita kepake, bermanfaat. Karena banyak orang yang bawa bekal nggak kepake. Itu. Banyak orang bawa bekal apa? Hari ini ada orang mau ke Timur Tengah bawa 3 koper, isinya mantel, sweater, jaket, segala macam, nggak kepake karena musim panas kan. Terus ada yang lain bawa 3 koper, isinya baju-baju tipis, kaos, segala macam, ke Australia hari ini, nggak kepake juga walaupun 3 koper. Persiapan ini bekalnya banyak banget, iya, tapi nggak ada yang kepake kan di Australia musim dingin. Jadi persiapan tuh penting, tapi kalau salah persiapan bisa jadi nggak kepake atau nggak memenuhi syarat, nggak kepake. Bawa koper nggak memenuhi syarat, overweight, nggak boleh naik, nggak boleh dibawa ke pesawat, syaratnya nggak terpenuhi. Bawa berbagai macam jenis makanan, bawa daging segala macam ke beberapa negara, nggak bisa lolos karena nggak memenuhi syarat. Yang kita bawa tuh nggak memenuhi syarat di negara tersebut, nggak bisa masuk. Jadi bekal tuh penting, tapi kalau nggak memenuhi syarat nggak bisa tembus karena kayak nggak ada gunanya, akhirnya dibuang, udah disita. Mending kalau disita, nanti kena penalti lah, kena itulah segala macam, dan nggak bisa dibawa juga. Itulah. Ada begitu. Kita mau bersih-bersih di pesawat komersil, bawa gunting lah, gunting kuku lah, segala macam. Paling mahal. Ini harga, ini satu set 50 juta. Masuklah X-ray. Nggak bisa masuk. Nggak masuk syarat-syarat. Dibuang. Gitu. Jadi hadirin yang memuliakan, persiapan atau bekal itu penting, tapi harus ada syarat-syaratnya. Semua demikian, artinya itulah yang berlaku dalam kehidupan gitu loh maksudnya. Gak bisa enak aja orang tuh, enggak aku bawa bekal. Iya, itu syaratnya apa? Gitu. Gak boleh lebih dari 25 kilo, coba ditimbang 40 kilo, gak bisa masuk. Gitu. Jadi sekali lagi, ini yang berlaku dalam kehidupan. Nah, kalau cuma perjalanan ke Timur Tengah atau ke Australia atau kemana, jika gagal, masih banyak opsi, masih banyak solusi, dan masih bisa diulang, insya Allah. Nah, gimana perjalanan alam barzakh menuju akhirat? Gak bisa diulang. Anda salah persiapan, Anda salah bawa bekal, atau bekal Anda tidak memenuhi syarat, masalah besar dimulai dan bisa jadi tidak ada ujungnya, karena ini berkaitan dengan la ilaha illallah.
Dijelaskan Syekhul Islam, wa fadailu hadhil kalima wa haqa'iquha wa mawqi'uha minad din fawqa ma yasiful wasifun wa ya'rifuhul 'arifun wa hiya ra'sul amri kulli. Kedudukan kalimat la ilaha illallah, hakikatnya dan posisinya di dalam agama kita itu di atas keterangan semua orang-orang yang menjelaskan tentang kalimat ini, dan di atas semua yang mengetahui kedudukan kalimat ini, karena wahya ra'sul amri kulli, ini kepala dari semuanya, ini induk dari semuanya, semua amal soleh, semua ibadah, semua kebaikan, ini induknya, ini la ilaha illallah. Ini induknya. Jadi kalau sebatas selamat dari eksekusi seperti kasus Usama, mungkin cukup hanya diucapkan. Tapi mau selamat dunia akhirat, gak bisa. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. Bahkan itu tadi, ini kan renungan bagi kita ya. Walaupun Farostab mengatakan, saya udah persiapan 70 tahun. La ilaha 70 tahun. Ini selama 70 tahun. Sama Al-Hasan, ni'mal, udah bagus. Tapi jangan lupa, ini kalimat punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi mau persiapannya 70 tahun kayak, ini kan 70 tahun dalam hadirin. Rata-rata orang nggak sampai 70 tahun. Itu kan ini pesan dalam riwayat ini. Bahwa kalaupun persiapan Anda 70 tahun, tapi syarat-syaratnya nggak dipenuhi, nggak bisa masuk. Tertolak. Apalagi baru 1-2 tahun. Apalagi 2-3 tahun. Karena parameternya bukan angka atau durasi. Parameternya adalah apakah kalimat ini diyakini, dijalankan dengan seluruh syaratnya. Itu poin. Lalu syarat-syaratnya. Begitu syarat-syaratnya dipenuhi, Anda bisa masuk. Tapi kalau syarat-syaratnya nggak dipenuhi, mau 70 tahun, nggak akan bisa. Ini pesan bagi kita, 70 tahun. Ya coba tanya diri kita berapa tahun emang nyiapin la ilaha illallah? Kalau usia kita 35, emang benar 35 tahun? Gitu lah. Itu kan belum dipotong bandel-bandelnya, nggak jelas, nggak hidup tanpa arahnya segala macam. Berapa tahun kita persiapkan la ilaha illallah? Nah kalau kita cuma diucapkan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, urusan bisa panjang, hadirin. Urusan bisa panjang. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta